It is no surprise to me that these Northmen have time before they came ashore. When I lived at the court of the Emperor Shah, we sat eating supper. They made... Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Raja Egbert yang berasal dari kerajaan Wessex rupanya tidak terkejut dengan kedatangan bangsa Viking yang sebelumnya telah melakukan penjarahan di Northumbria. Dia sadar, cepat atau lambat, orang utara itu akan sampai juga ke kerajaannya. Egbert menceritakan pengalamannya saat dia masih tinggal di istana Kaisar Charlemagne. Saat itu datang para penjara ke sebuah pelabuhan yang berada di Galia Selatan. Saat itu, Kaisar sudah menduga jika para penyerang itu berasal dari utara, setelah melihat bentuk kapal dan kecepatannya dalam mengarungi lautan. Pasukan Kaisar berhasil menahan serangan tersebut hingga para penjara itu kembali kabur. Dan kini mereka kembali lagi berencana untuk mengganggu kerajaannya. Raja Egbert bertekad tidak akan membiarkan para orang pagan itu mengganggu kedaulatannya. Raja selanjutnya memerintahkan putranya yang bernama Ethelwulf untuk bekerja sama dengan Ealdorman dalam mengumpulkan pasukan. Para penjara yang tergabung antara pasukan Raja Horik dan Ragnar sampai di sebuah wilayah yang berdekatan dengan gereja Winchester. Jika dugaan Edelstein benar, di dalamnya terdapat makam Santo Birinus yang penuh dengan harta karun. Scene berpindah ke Hedeby, Skandinavia. Setelah 4 tahun tidak ada kabarnya, Lagertha akhirnya muncul lagi. Dia menikah lagi dengan seorang Ir bernama Sigvard. Sayangnya, suami barunya ini memiliki sifat yang buruk. Selain mudah marah, Lagertha pun sering dipukuli. Alhasil, dia pun tidak disukai oleh Bjorn. Kembali ke Wessex, seorang biarawan langsung membunyikan lonceng saat melihat gerombolan penjara datang mendekat. Pasukan keamanan yang berada di sana langsung mempersiapkan diri untuk pertempuran, sedangkan pendeta dan biarawannya menyembunyikan benda-benda berharga yang berada di dalam gereja. Tak sulit bagi Ragnar dan kawan-kawannya untuk menghabisi pasukan ini. Formasi perisai dipersiapkan karena mereka khawatir di dalam gereja itu terdapat sejumlah pasukan musuh yang akan menjebak. Ternyata gereja itu telah kosong, tidak ada siapapun termasuk benda-benda berharga di dalamnya. There should be Why do you always listen? The wooden table. Edelstein yang sudah paham meminta bantuan rekannya untuk memindahkan meja altar. Benar saja, di dalamnya terdapat harta karun dan tengkorak dari Santo Birinus. Ragnar sendiri mendapat pemahaman jika Santo adalah orang yang hidup dengan kesucian dan memiliki mukjizat. Meskipun hanya tersisa tengkoraknya, orang Kristen percaya jika tulang itu akan membawa berkah. Di bawah lantai lainnya, mereka menemukan warga sipil yang sedang bersembunyi. Tidak ada kata ampun, mereka pun dihabisi. Teringat dengan jati dirinya yang dulu, Edelstein melihat lembaran kertas yang bertuliskan tentang ilmu agamanya. Bahkan, nampak seorang biarawan sedang memegang Alkitab. Karena pemuda itu tiba-tiba muncul, Edelstein yang refleks mengayunkan kapaknya hingga menebas biarawan itu sampai tewas. Pastor yang melihat hal tersebut terkejut karena Edelstein mengerti bahasanya. Khawatir menjadi korban selanjutnya, Edelstein menyuruh si pendeta untuk bersembunyi. Sialnya, Floki keburu datang. Alhasil, pendeta ini diseret olehnya. Atas perintah Horik, si pendeta dilepas bajunya, kemudian diikat ke tiang. Anak panah dilepaskan untuk menyiksa orang tua ini. You just wait and see, priest. Sedangkan Ragnar menemukan barang berharga lainnya yang disembunyikan di dalam tungku pemanggang. Saat duduk, dia melihat seorang anak kecil yang sedang bersembunyi. Khawatir menjadi korban kebejatan anak buahnya, Ragnar menutupinya dengan kain. Edelstein yang tidak tega dengan permainan konyol rekan-rekannya, memilih untuk menebas leher pendeta itu agar mati seketika.
Adegan dolar kuning ini tidak kita tampilkan guys, pokoknya ngeri. Bjorn yang sudah beranjak dewasa kecewa dengan sikap ibunya karena membiarkan ayah tirinya itu melakukan KDRT kepadanya. Bjorn teringat dengan ayah kandungnya yang sudah sangat dia rindukan. Scene berpindah ke Kattegat. Aslaug akhirnya melahirkan kembali seorang anak lelaki yang diberi nama Sigurd seperti nama ayahnya. Ketika Sigi menggendongnya, terlihat di dalam bola matanya seekor ular seperti yang Aslaug ramalkan sebelumnya. Masih tidak percaya dengan Edelstan yang sudah menyembah Odin, Floki mengintimidasinya dengan memberikan Alkitab kepada mantan pendeta ini. Bahkan, si Cengos ini memberikan fosil dari tangan Santos kepadanya. Ragnar memberikan segenggam tanah dengan rumputnya kepada Raja Horik sebagai bukti jika tanah ini subur jauh dari tanah gersang tempat mereka berasal. Karena itulah Ragnar berencana untuk menetap di tanah ini agar bangsanya tidak kesulitan lagi mencari makanan. Pertanyaannya, apakah orang Saxon akan dengan mudah menerima kehadiran mereka? Scene berpindah ke Gotland. Saat menggelar pernikahannya, Jarbok mengajak seluruh pengikutnya untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang telah mengecewakan dirinya, yaitu Raja Horik dan antek-anteknya. Langkah pertama yang ingin dia lakukan adalah merebut tanah milik Ragnar. Seorang uskup dan petinggi kerajaan bernama Edric datang menemui para penjara atas perintah Raja Egbert. Selain penyesalan atas penyerangan ke Winchester, Raja Wessex ingin tahu berapa lama lagi mereka akan berada di kerajaannya. Ragnar menjawab tergantung dengan penawaran Egbert, karena mereka berencana untuk menetap dan berdamai dengan negara ini. Sebelum si uskup kembali kepada rajanya, ini yang dilakukan Horik. Relay your... Saat makan malam, Sigvard bertanya kepada Bjorn apakah dia tidak bahagia. Bukannya merangkul, suami dari Lagertha ini malah menghina anak tirinya itu sebagai anak dari Ragnar Lothbrok yang dia tertawakan. Tidak betah berada di dalam keluarga ini, Bjorn meminta ditempatkan di sebuah gubuk di pegunungan untuk merenungi kehidupan. Ternyata Sigvard tidak setuju. Dia beralasan tidak ingin putra tiri tercintanya ini kelaparan atau kedinginan. Dan sesuai janjinya kepada Lagertha, dia akan menjaga Bjorn. Ancaman Jarbok bukan isapan jempol belaka. Dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Kattegat. Sigi yang mendapat berita dari nelayan langsung membangunkan Rollo. Dia yakin Jarbok akan menyerang kota ini, karena itu seluruh penduduk dikerahkan untuk mempertahankan kota tersebut. Tapi itu tidak akan mudah karena para petarung terbaik Kattegat telah dibawa oleh Ragnar. Demi keselamatan Aslaug dan anak-anaknya, Rollo menyuruh Sigi untuk membawa mereka ke pegunungan. Help the barricades! The best fighting men. You know, Lagertha? find Princess Aslaug and her children and take them up for whatever the gods have decided is about to happen. Saat Jarbok dan kapal-kapalnya berlabuh, puluhan anak panah dilepaskan untuk menghentikan mereka. No! No! Stay strong! Don't make it easy for them! Hold your... Dengan sekuat tenaga, Rollo dan penduduk Kattegat berusaha melawan para penyerang ini. Karena keahlian bertempur mereka sangat jauh, tidak sedikit dari warga sipil yang menjadi korban. Karena terdesak, Rollo memberi perintah untuk mundur ke area pasar. Fall back! Back to the marketplace! Di sini, mereka kembali membuat barikade pertahanan. Don't win, Rollo! Seorang pria tua menyuruh Rollo untuk meninggalkan lokasi ini menyelamatkan anak-anak Ragnar. Dia dan penduduk Kattegat melakukan perlawanan terakhir mereka hingga titik darah penghabisan. What you have done.
Now do you surrender? Dari atas gunung, Rollo dan keluarga Ragnar termasuk wanita dan anak-anak hanya bisa menyaksikan kota mereka telah dirampas oleh Jarbog. Rumah terpencil yang berada jauh dari Kattegat menjadi pilihan sementara bagi Rollo dan rombongan untuk bertahan hidup dari kejaran musuh dan musim dingin. Putri Aslaug awalnya menolak karena tempat ini terlihat kotor dan menjijikan, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Sebagai penguasa baru Kattegat, Jarbog mengajak seluruh warga untuk bekerja sama mengembangkan Kattegat sebagai pusat perdagangan. Tidak boleh ada protes karena hukum berjalan atas perintahnya. Selain itu, Jar akan memberikan imbalan emas dan perak bagi siapapun yang memberitahu keberadaan istri dan anak-anak Ragnar. Setelah itu, Jarbog datang ke si peramal. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan dirinya di masa depan. Melalui penglihatannya, si peramal melihat elang mengitari Jarbog. Tak seperti burung gagak, elang yang biasa terbang tinggi menjadi pertanda baik bagi nasibnya. Sebagai imbalannya, si peramal hanya minta tangannya untuk dijilat. Kembali ke Wessex, Inggris. Raja Egbert membuka pintu negosiasi dengan para penjara itu seperti yang mereka inginkan. Egbert meminta salah satu orang terpenting mereka untuk datang. Sedangkan Raja akan mengutus putranya Ethelwulf sebagai jaminan. Ethelwulf. But I will not deliver you to them. Savages, heathens, they do not put a... We are Christians, but not so. We cared nothing for our families, my son. I would never... Father, I am at your disposal. Esok hari, Ragnar masuk ke dalam istana Wessex. Negosiasi dilakukan di kamar mandi sang raja. Will you not join me? Now we are equal. May I ask you a question, Ragnar? And by... Ragnar mengaku dirinya tidak terlalu mementingkan harta. Sebagai petani, dia ingin melihat cara bangsa ini mengolah tanahnya. Itu artinya Ragnar menginginkan kuasa atas sebagian wilayah kerajaan ini. Tidak ingin memberikannya cuma-cuma, Raja meminta Ragnar mewujudkan keinginannya terlebih dulu. Pertanyaannya, apa yang diminta oleh Raja ini? Kembali ke kemah, belum selesai Ragnar menceritakan hasil pertemuannya dengan Raja, datang sebuah kapal milik Raja Horik. Tovard membawa kabar buruk bagi Ragnar tentang kejadian di Kattegat. Hari itu juga Ragnar mempersiapkan diri untuk kembali pulang. Masih belum puas dengan penawaran Raja Egbert, Raja Horik memilih untuk bertahan. Dia pun meminta persetujuan Ragnar untuk menugaskan Edelstein sebagai negosiatornya. Karena sudah menjadi orang bebas, Ragnar menyerahkan keputusan itu kepada Edelstein, tapi dia berharap Edelstein mau ikut pulang dengannya. Demi masa depan bangsa Viking dan sesuai dengan cita-cita Ragnar, mantan pendeta ini memilih untuk bertahan di sini. At first light. Di rumah ayah tirinya, Bjorn memberitahu Lagertha apa yang telah terjadi di Kattegat. Dia berharap ibunya mau membujuk Sigvard untuk membantu Ragnar merebut kembali tanahnya. Sementara itu, Rollo sendiri berhasil mengumpulkan 30 pejuang yang siap melawan Jarbog. Meskipun itu tidak cukup, setidaknya untuk pertahanan diri sambil menunggu kedatangan Ragnar. Sigi senang Rollo menemukan kembali jati dirinya lagi seperti dulu, dan setelah itu mereka pun celepot. Malam itu, Lagertha mencoba membujuk suaminya untuk membantu Ragnar, karena cepat atau lambat wilayah Sigvard ini akan menjadi sasaran selanjutnya dari kekuasaan Jarbog. Nyatanya, dia tidak peduli dan malah memaksa Lagertha layaknya PSK. Lagertha kali ini melawan, bahkan Bjorn yang berada di luar sudah bersiap dengan pisaunya. Untung saja ibunya itu dalam kondisi baik-baik saja. Di saat anak buah Horik sedang mempermainkan para biarawati yang dijadikan sandera, Edelstein memilih untuk membuka Alkitab yang dia ambil dari seorang biarawan. Dia berhalusinasi muncul darah dalam Alkitab itu karena tangannya telah kotor dengan pembunuhan yang telah dilakukannya. Egbert mendapat informasi jika para penjara itu telah terpecah setelah anak buahnya melihat 4 kapal mereka pergi berlayar. Menurutnya, ini pertanda yang baik untuk melakukan serangan. Hari itu, Aslaug melihat kedatangan Ragnar dari balik gunung. Tapi ternyata itu hanya penglihatannya saja.
Singkat cerita, kapal-kapal Ragnar berhasil selamat bersandar di rumah Floki. Your boat is taking. And the waves grew wet, heavy with water. At first light, men all drowned. Untuk dijadikan santapan, Edelstein dan teman-temannya berburu burung di sebuah hutan. Tak mereka duga, muncul serangan dari musuh. Mereka semua berlari untuk menyelamatkan diri, tapi panah-panah itu lebih dulu menghentikan mereka. Tersisa Edelstein sekuat tenaga berlari tanpa henti. Malam itu dia tertidur di antara rerumputan. Sialnya, pagi hari pasukan Wessex berhasil menemukannya. Mengaku sebagai bangsa yang sama, Edelstein menyerahkan dirinya kepada mereka. Ragnar dan rombongan akhirnya sampai di lokasi persembunyian keluarganya. Dia senang istri dan anak-anaknya selamat. Untuk pertama kalinya, Ragnar menggendong anak bungsunya yang diberi nama Sigurd si mata ular. Malam itu, Helga yang kabita dengan anak-anak Ragnar meminta kepada Floki agar mengizinkannya mempunyai anak. Si pembuat perahu ini ragu karena dia khawatir anaknya nanti bertingkah aneh sepertinya. Malam itu, Ragnar tidak sabar untuk melakukan serangan balik kepada Jarbog. Tapi Rollo mencegahnya karena pasukan yang mereka miliki saat ini belum cukup. Answer to defeating Jarlborg or regaining Kattegat. Then we find is the news of your arrival is only made up. Setelah berhasil ditangkap, Edelstein disiksa kemudian dipancung hidup-hidup oleh si uskup karena dianggap murtad. Destiny! Beruntung, Raja Egbert datang menyuruh mereka untuk menurunkannya. Di luar dugaan, Lagertha dan Bjorn datang membawa seluruh prajuritnya untuk membantu Ragnar merebut kembali tanahnya. I brought these warriors to help you. Ragnar sangat senang dapat berjumpa kembali dengan putranya yang kini sudah tumbuh besar. Dia merasa kekuatan dan kepercayaan dirinya kembali pulih. Well, you have grown so tall. You and I, father, are bound both by ties of... Son that is both strong and... Yes. Namun, film berlanjut ke episode selanjutnya.